Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, kali ini kita akan mulai masuk ke materi inti di limit fungsi trigonometri, di mana ada beberapa teorema untuk limit fungsi trigonometri yang harus dipahami karena menjadi dasarnya ya. Nah, dari sekian banyak teorema, sebetulnya yang menjadi dasar ada di dua teorema, yang nomor 1 dan nomor 7. Jadi yang pertama, untuk limit fungsi sin x per x, di mana x-nya mendekati 0, hasilnya adalah 1. Demikian pula untuk yang bentuk limit tan x per x, di mana x mendekati 0, hasilnya pun 1. Nah, ini bisa dikembangkan untuk memperoleh bentuk-bentuk yang lain. Ya, bentuk yang kedua serta yang kedelapan hanya kebalikannya saja. Yang semula sebagai penyebut jadi pembilang, yang semula pembilang menjadi penyebut. Nah, untuk variasi yang berikutnya, di teorema nomor 3 dan nomor 9, ini pengembangannya ada di perubahan koefisien X. Jadi intinya seperti ini. Jika koefisien X ya dari pembilang yang ada di sudut, jadi pokoknya koefisien X-nya, dengan yang penyebut, kalau koefisiennya sama, hasilnya pasti 1. Nah, kalau koefisiennya berbeda, intinya hasilnya adalah perbandingan koefisiennya dari pembilang dibagi yang penyebut. Ya, jadi di sini limit sin AX per BX, di mana X-nya mendekati 0, hasilnya adalah A per B, diambil dari koefisien pembilang, yaitu A, dibagi koefisien penyebut, yaitu koefisien X pembilang. Yang ada di sudut ya, kalau bentuk trigonometri yang diambil koefisien dari yang di sudut, ya, A per B. Yang nomor 9 hanya di perubahan bentuk trigonometrinya saja, yaitu di tangan. Nah, jadi kalau tangan AX per BX, nilai limitnya untuk X mendekati 0 adalah A per B. Nomor 4 dan nomor 10 hanya kebalikannya saja, ya, masih sama. Kemudian variasi atau bentuk yang berikutnya, ini perubahannya di batasnya tidak lagi mendekati 0. Jadi kalau kita cermati semua batas yang sebelumnya ini kan X mendekati 0. Jadi kalau dimasukkan di sini 0 per 0 ya, yang membuat 0 per 0. Atau pembuat 0 lah sebetulnya. Jadi di sini X yang mendekati C, jadi tidak harus mendekati 0. Yang penting kalau dimasukkan, ini X min C, ini X min C. Kalau X-nya ganti C, dia akan bernilai 0 semua. Ya, yang nantinya nilainya awalnya 0 per 0. Kalau menggunakan teorema, ini balik lagi seperti bentuk yang sebelumnya. Jadi di perbandingan koefisiennya. Jadi ibarat kata batasnya ini nggak terlalu berpengaruh. Yang penting kalau substitusi 0. Nah, seperti itu. Untuk dasar di teorema limit fungsi trigonometri. Mungkin untuk contoh sederhananya. Ya, contoh sederhana. Perhatikan contoh berikut. Ya, sedikit contoh ya. Sedikit contoh. Sebetulnya nanti habis ini juga ada contoh lagi. Nah, yang pertama, misal ya, sederhana saja. Limit untuk fungsi sin 2x per 3x, di mana x mendekati 0. Nah, kita cukup melihat koefisien dari x-nya ya, di sini koefisien dari x-nya. Pada pembilang koefisiennya 2, ya, penyebut koefisiennya 3. Maka untuk hasilnya kita tinggal membandingkan saja sesuai posisi. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Nah, cukup sederhana kan? Yang kedua, misalnya limit X mendekati 0. Sekarang gabung mungkin ya. Sekarang gabung. Ada tangan 3x dibagi dengan sin 6x. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Jadi, kita tinggal menerapkan saja teorema yang sudah disampaikan sebelumnya. Ibaratnya, kalau kita perhatikan, setiap bentuk sin ataupun tan dia memiliki pasangan. Ya, pembagi lah. Nah, ini sudah bergabung. Jadi kalau demikian seperti apa? Kita tinggal jabarkan seperti ini. Limit, saya tulis dulu seperti ini ya, X mendekati 0.
Nah, tan 3x kita tulis dulu. Nah, bisa dikatakan tan 3x ini harus punya pembagi di bawahnya. Tulis saja di sini x. Nah, kemudian ini ada sin 6x. Nah, ini harus adil. Kalau bagian bawahnya kita tambahin x, nulisnya ya. Jadi dalam artian di sini dikali x bagian penyebut. Yang atas pun juga harus demikian. Ini kasih pasangan juga x. Nah, maka dari itu, ini kedua bentuk ini akan punya pasangan. Nah, ingat, di bagian awal kita mempelajari limit, ada teorema limit. Kalau bentuknya perkalian, ini kan sebetulnya bisa dipisah ya. Jadi perkalian tan 3x per x dikali x per sin 6x ini bisa dipecah. Di perkalian limit seperti ini, limit x mendekati 0 tan 3x per x dikali limit x mendekati 0 dari x per sin 6x. Nah, untuk hasilnya bagaimana? Nah, sesuai dengan masing-masing teorema, kita tinggal menerapkan saja. Nah, di sini ada limit tan 3x per x. Kita lihat koefisiennya. Ini berapa ini? Nah, ini 3 ya. Bawahnya kan 1. Jadi 3 per 1 nilainya berapa? Kan 3. Tuliskan hasilnya 3 untuk yang bagian depan. Yang belakang, ini koefisiennya kan 1. Ya, sementara yang bawah koefisiennya 6. Nah, nulisnya jangan 6. Atasnya kan 1. Jadi hasilnya adalah 1 koefisien X yang atas per 6. 3 kali 1/6. 3 per 6 atau berarti sama dengan setengah. Nah, kira-kira begitu. Ada nggak sih cara yang lebih sederhana? Ada. Jadi kalau pembagian seperti ini, ya sudah tan 3x per sin 6x sudah bentuk pembagian seperti ini. Tidak ada operasi lain, hanya perkalian dan pembagian saja. Simpelnya, kita cukup melihat koefisien x-nya. Pada sudut ya tentunya. Itu 3 sama 6. Nah, ini langsung ke hasil ini. Bisa langsung ke sini. Ya. Jadi langsung ke hasil bisa. Hasilnya adalah 3 per 6 atau sama dengan setengah. Nah, sampai sini mungkin sudah ada gambaran ya. Nah, nanti pengembangannya cukup beragam untuk penyelesaiannya. Jadi tergantung bentuk soalnya. Dan di sini kita akan membutuhkan beberapa rumus trigonometri. Nah, kita langsung aja ke contoh yang lain ya. Ini sudah saya siapkan sebetulnya untuk contoh-contoh yang lain. Nah, kita mulai ya. Ini contoh yang lain, contoh yang pertama. Tentukan nilai dari limit berikut. Limit untuk fungsi tan 3x dibagi dengan sin setengah x, di mana x-nya mendekati 0. Nah, kalau seperti ini kan bentuknya hampir sama dengan apa yang sebelumnya dibahas. Intinya kita tinggal melihat koefisien x dari pembilang dan penyebut. Kenapa demikian? Ini sudah berbentuk bentuk perkalian sama pembagian saja. Kan pembagian saja ya. Jadi kalau mau ringkes, ini cukup melihat koefisien x pembilang dan penyebut. 3 sama setengah. Nah, hasilnya berapa kan gampang ya. Tinggal dihitung biasa. Jadi sama dengan 3 per setengah. 3 dibagi setengah kan sama saja 3 dikali 2 ya. Jadi hasil akhir adalah 6. Ini kalau kita tunjukkan dengan metode yang menjabarkan, kurang lebih akan seperti ini prosesnya. Sama dengan limit x mendekati 0 tan 3x, ini kita pisah ya, per sin setengah x seperti ini. Ini pasangannya ya, bawah kalau ditaruh x, atasnya juga. Nah, kita selesaikan masing-masing sesuai teorema limitnya. Nah, kurang lebih begini. Ini sendiri. Nah, ini sendiri. Nah, nilainya berapa masing-masing? Tinggal dihitung ya menggunakan teorema. Jadi pada intinya yang dipakai sama. Tan 3x per x limitnya x mendekati 0 berapa? 3. X per sin setengah x limit x mendekati 0-nya berapa?
perbandingan koefisien kan, 1 dibagi setengah, 1 bagi setengah kan 2, jadi sama dengan 3 kali 2, nilainya 6. Kita dapatkan dua hasil yang sama. Ya, nanti tinggal pilih kalian mau pakai cara yang mana. Yang kedua, nah ini ada sedikit pengembangan ya. Jadi limit untuk fungsi 3x sin 2x dibagi dengan 4 tan kuadrat 4x, di mana nilai x-nya mendekati 0. Nah, sebetulnya tadi saya lupa menyampaikan bahwa metode ini awalnya itu dari proses substitusi. Jadi cek dulu hasilnya 0 per 0 apa enggak. Nah, jangan-jangan yang kita hitung menggunakan teorema ternyata hasil awalnya bukan 0 per 0, bukan bentuk tertentu. Ya, tapi kalau bentuk perkalian seperti ini sih hampir bisa dipastikan, perkalian sama pembagian ya, hampir bisa dipastikan bentuknya 0 per 0. Nah, kalau demikian, tinggal dipakai teorema-teorema yang tadi. Kita mau pakai cara yang dijabarkan dulu ya, misalnya. Jadi limit x mendekati 0. Nah, ini kan perkalian, kita pisah. Ya, 3x 4 tan kuadrat yang sin 2x-nya dipisah sini ya. Sin 2x. 4 tan kuadrat 4x. Ini ada tan kuadrat. Kita tahu bahwa tangan kuadrat 4x berarti kan perkalian dari tan 4x dikali dengan tangan 4x. 4-nya taruh salah satu lah, depan misalnya. Jadi hampir sama ya, hanya beda sedikit saja. Ini ada bentuk kuadrat. Menyelesaikannya bagaimana? Hitung sendiri-sendiri kayak tadi. Yang sebetulnya itu dari proses menjabarkan lagi ya. Tapi kalau mau mempersingkat langkah, bolehlah seperti ini. Ini 3x per 4 tan 4x, nilai limit x mendekati 0-nya berapa? Kita lihat dari koefisien. Ini 3. Yang bawah koefisien x-nya 4. Tapi jangan lupakan 4 di sini sebagai bilangan juga kan. Dia termasuk di perhitungan. Jadi untuk bagian yang depan hasilnya adalah dulu ya 3 per 4 kali 4. Yang bagian belakang sekarang. Sin 2x per tan 4x, nilai limit x mendekati 0-nya berapa? Kayak tadi ya. Jadi yang kita hitung dari koefisien x-nya. Yang atas koefisiennya kan 2. Yang atas koefisiennya 2, yang bawah koefisiennya 4. Jadi 2 per 4. Ya, tinggal sederhanakan saja. 1 ya, ini 2,5. Tinggal dikali 3 kali 1, 3. 4 kali 4, 16 kali 2, 32. Nah, ada cara yang lebih simpel nggak? Ada. Nah, gimana caranya? Ya, sebetulnya punya tadi, asal bentuknya sudah perkalian dan pembagian, seperti ini ada perkalian, pecahannya ini sebagai pembagiannya, kita cukup memperhatikan koefisien x sama yang menjadi koefisien trigonometrinya ya. Kita lihat yang atas, ini ada 3x, koefisiennya 3. 3 yang bawah sampingnya sin 2x, koefisien x-nya yang ada di sudut 2 per, nah yang bawah ini ada 4, tulis 4. Nah ini kan koefisien x-nya 4, tapi ada di bentuk tan kuadrat, jadi nulisnya 4 kuadrat. Simpelnya begitu, nanti tinggal dihitung saja hasilnya sama nggak? Nah, akan diperoleh hasil yang sama, yaitu 3 per 32. Lanjut ke contoh yang ketiga. Ini sudah variasi yang lain. Sekarang sudah ada operasi pengurangan ya, campur dengan operasi pengurangan. Ya. Limit untuk fungsi 2 tan 3x dibagi dengan 5x min sin 2x, di mana x-nya mendekati 0. Kalau kita paksakan menggunakan teorema bisa enggak? Akan kesulitan ya di sini ya, karena adanya bentuk ini 5x min sin 2x yang mana mau diotak-atik seperti apapun rasa-rasanya tidak bisa diubah ya. Jadi ingat yang sebelumnya kita gunakan di nomor 2 ini boleh langsung ke perhitungan koefisien kalau operasinya hanya perkalian dan pembagian.
Nah, kalau operasinya seperti ini bagaimana? Biasanya, ya, idenya itu cukup sederhana sebetulnya. Kembali ke teorema awal bahwa setiap bentuk sin ataupun tan harus punya pembagi. Nah, dari situ ya idenya. Nah, kita mulainya dari situ. Nah, ini ya. Jadi prosesnya seperti ini. Limit x mendekati 0. Kita tulis yang pembilang. Ada 2 tan 3x. Ini 3 ya. Nah, kemudian per 5x min sin 2x. Nah, di sini kita perlu pembagi untuk setiap bentuk. Ya, yang pembilang misalnya, yang atas dibagi x per x ya, seperti ini. Maka yang penyebut pun harus bagi x semua. Ini semuanya bagi x. Atau kalau dipisah-pisah seperti ini ya. 5x per x dikurang sin 2x per x. Nah, sekarang bukankah bentuk tan sama sinnya sudah punya pasangan? Sudah punya pembagi. Nah, maka tinggal selesaikan pakai teorema awal. Nah, yang seperti apa? Kita lihat dari perbandingan koefisien. Ya kan? Yang ini berapa nilainya? Yang ini 5x per x kan bisa dihitung ya, 5. Nah, yang ini berapa? Simpelnya begitu ya. Kalau kalian mau menjabarkan pakai teorema limit yang bagian awal, boleh. Jadi limit x mendekati 0, 2 tan 3x per x dibagi limit 5x per x dikurang limit sin 2x per x. Semuanya dihitung limitnya kan intinya. Jadi kalau mau diringkas ya langsung ke hasilnya saja. Jadi sama dengan yang atas ini kan 2 ya. 2 kali 3 per 5x dibagi x. Jelas 5 kan nilainya. Nggak perlu dihitung limitnya. Sin 2x per x. Perbandingan koefisien ya. Atas 2, bawah 1. Jadi nilainya pasti 2. Jadi sama dengan 6 per 3. Yang mana hasilnya adalah 2. Ya, jadi cukup sederhana kan. Kemudian bentuk yang lain. Ya, yang nomor 4. Limit untuk fungsi 1 min cos 4x dibagi dengan x sin x, di mana x-nya mendekati 0. Berapa nilainya? Ini juga ada bentuk pengurangan. Ada pembagian. Kemudian variasi lainnya adalah munculnya cos. Ya, muncul cos. Di dalam limit itu tidak ada aturan untuk limit cos x per x ya, nggak ada aturan cos x per x hasilnya 1, tidak. Kenapa demikian? Karena cos x kalau x-nya diganti 0 nilainya justru 1 ya, tidak menyebabkan hasilnya 0 per 0. Jadi ingat limit x mendekati 0 cos x per x ini tidak sama dengan 1 ya. Nah, kalau muncul kosinus bagaimana? Utamanya kalau ada bentuk 1 min cos. Ya, ingat. Kalau ada 1 min cos. Kalian harus mengingat kembali aturan dari sudut rangkap. Nah, ini pada trigonometri, limit fungsi trigonometri yang banyak digunakan adalah aturan sudut rangkapnya kosinus. Ya, yang mana? Yang ini nih. Cos 2x kan ada beberapa aturan. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang muncul sin saja, yaitu yang 1 min 2 sin kuadrat x. Mati polanya ya. Kalau di sini 2x, setelah dijabarkan sudutnya menjadi x. Artinya kalau kita punya 4x setelah dijabarkan nanti jadinya apa? Nah, separuhnya jadi 2x. Ya. Jadi yang dipakai itu yang ini. Nah, nanti bisa dicatat ya. Aturan sudut rangkap yang dipakai, yang banyak dipakai itu yang ini. Nah, sekarang tinggal kita terapkan ya untuk penerapannya. Ya, limit x mendekati 0, 1 min cos 4x. Kita gantikan cos 4x-nya menggunakan sudut rangkap ini ya, hanya diganti sudutnya saja. 1 min cos 4x. Nah, jangan lupa kalau menjabarkan seperti ini, kita nulisnya di dalam kurung. 1 min. Nah, cos 4x-nya diganti 1 kurang, 1 dikurang
2 sin kuadrat, ini bentuk default ya, jadi pasti bentuknya seperti ini, hanya diubah di sudutnya saja, di X-nya. Separuhnya yang semula, kalau semula 4X berarti di separuhnya. Sin kuadrat 2X. Nah pernya kan X sin X. Jadi X kali sin X. Kemudian tinggal sederhanakan, jadi sama dengan limit X mendekati 0. Kita lihat di sini ya, untuk menjabarkannya. 1 dikurang 1 yang ada di dalam kurung tentunya habis. Ya, ini habis. Nah, menyisakan min 2 sin kuadrat 2X. Nah, karena negatif dari min 2 sin kuadrat 2X, maka akan diperoleh bentuk yang positif, yaitu 2 sin kuadrat 2X dibagi dengan X kali sin X. Nah, perhatikan bentuk yang kita peroleh sekarang ya adalah bentuk limit di mana fungsinya hanya operasi perkalian, perpangkatan kan termasuk perkalian ya sebetulnya, dan pembagian saja. Kalau sudah seperti itu, ya ini bentuknya pun trigonometrinya hanya sin. Kita tinggal hitung dari koefisien-koefisiennya. Nah, ini ada 2. Ya, ada 2. Jadi hitung 2 ini. 2, bawahnya kan 1 ya, 1 semua koefisien X-nya. Nah, kita tinggal hitung dari situ saja. Sederhananya begitu. Jadi sama dengan 2 kali, ini koefisien X-nya kan 2. Ada di bentuk kuadrat. Jadi 2 pangkat 2 ya, karena ada di dalamnya sin kuadrat. Per 1 ya, bawahnya 1. Jadi 2 kuadrat kan 4 kali 2, 8 ya. Ini variasi yang keempat ya, tipe soal yang keempat, tipe soal yang berikutnya, yang kelima. Nah, kalau sepintas kita lihat ini mirip sekali ya dengan yang poin ketiga. Yang ketiga ini, jadi ada operasi pengurangan. Nanti mungkin di bentuk yang lain akan dijumpai yang operasinya penjumlahan. Sekaligus ada operasi pembagian. Kemudian ini ada bentuk cos di perkalian. Nah, ini mungkin akan jadi bentuk yang baru ya, yang kalian temui. Untuk menyelesaikannya bagaimana? Ada sin 3x min sin 7x per 4x cos 2x. Bagian bawah saya rasa nggak perlu diubah karena sudah ada perkalian. Jadi arahnya kita mau mengganti bentuk trigonometrinya sehingga memunculkan bentuk trigonometri dalam operasi perkalian. Sin kurang sin. Nah, ada nggak aturan yang menjelaskan tentang sin dikurang sin? Menggantikan bentuk sin dikurang sin. Ada ya, ini sudah dipelajari di kelas 11. Ya, seperti ini ya, saya tulis dulu, nanti biar bisa ditambahkan di catatan. Sin X dikurang dengan sin Y, sama dengannya apa? Sin dikurang sin. Nah, sin dikurang sin, penjabarannya adalah apa? 2 cos setengah jumlah sudutnya X tambah Y dikali dengan sin setengah selisih sudutnya X kurang Y. Nah, ini yang dipakai aturannya. Jadi, memang perlu mengingat kembali beberapa rumus-rumus trigonometri, terutama yang dipelajari di kelas 11, ya, di matematika peminatan. Nah, yang atas ini akan kita jabarkan ya, menggunakan aturan ini. Kita tulis ya di sini ya, jadi sama dengan limit X mendekati 0, sin 3X min sin 7X, X-nya ibaratnya diganti 3X, yang Y-nya diganti 7X. Di 2 cos setengah jumlah, berarti ada 3X, ditambah 7X, dikali sin setengah selisihnya. Ya, berarti ada 3X dikurang 7X per
4x kali cos 2x-nya tetap ya, penyebutnya tetap. Nah, ini sama dengannya apa? Berarti limit x mendekati 0, tinggal sederhanakan 2 cos. Ini 10x dikali setengah jadi 5x. Nah, sin setengah 3x min 7x kan min 4x kali setengah berarti sin min 2x ya, sudut negatif per 4x kali cos 2x. Sekarang perhatikan fokusnya ke kosinusnya. Ini bentuknya sudah perkalian dan pembagian saja. Sekarang perhatikan yang cos. Ini kalau kita nggak jeli akan membuat jadi kelihatan sulit, padahal sangat sederhana. Cos 2x dan cos 5x. Perhatikan, kalau x-nya mendekati 0, kita masukkan ke bentuk ini. Cos 5 kali 0. Cos 0. Nilainya berapa cos 0? 1. Nah, yang ini kan juga demikian. Cos 2x kalau x-nya diganti 0, jadi cos 2 kali 0, cos 0. Cos 0 kan 1 juga. Jadi bisa dikatakan boleh diabaikan untuk yang bentuk kosinus. Kenapa? Karena hasilnya pun 1. Jadi tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Sehingga bentuk akhirnya adalah limit x mendekati 0, ini 2. Ini sudut negatif, sifat sudut negatif dari sin dikeluarkan ya, jadi min 2 sin 2x, kosinusnya sudah diabaikan karena hasilnya 1 per 4x, tinggal ke hasil akhir. Tinggal ke perbandingan koefisien kan, ini min 2, yang atas 2 kali 2, semuanya dibagi 4, min 2 kali 2 kan min 4, bagi 4, min 1. Nah, kalau kita memandang soal ini dengan sudut pandang yang lain, kita akan bisa menemukan sebetulnya cara yang jauh lebih sederhana ya. Tadi kan sudah tahu kalau ada kosinus di perkalian, hasilnya apa? Kemungkinan 1. Kita lihat di sini. Ya. Cos 2x, x-nya mendekati 0, x-nya ganti 0, jadi cos 2 kali 0. Cos 0 kan? Hasilnya apa? 1. Maka bentuk ini akan menjadi apa? Nah, ini versi lain ya, saya tuliskan versi lainnya, yaitu limit x mendekati 0, sin 3x min sin 7x per 4x. Di sini kita tidak perlu repot-repot menjabarkan pakai rumus ini. Ini kan akan mirip dengan bentuk yang di soal nomor 3 ini. Ya. Jadi sebetulnya tinggal semuanya dibagikan dengan x. Ya, semuanya dibagi x. Dibagi x semua ini. Nanti ada sin 3x per x. Min sin 7x per x. Ini 4x-nya per x. Nah, maka akan diperoleh hasilnya apa? Limit sin 3x per x. X-nya mendekati 0. 3. Yang sin 7x per x. 7. 4x bagi x jelas 4. 3 kurang 7 kan min 4. Bagi 4 min 1. Tentunya akan jauh lebih singkat. Nah, itu untuk soal nomor 5. Nomor 6. Untuk nomor 6, ini batasnya tidak mendekati 0, tapi biasanya menjadi kunci ya. Kalau x-nya mendekati 3, kita cek. Ini 0. Jelas 0 ya. Kita cek di sini 0 enggak? 3 kuadrat, 9. Dikurangi 7 kali 3, 21. Berarti min 12. Tambah 12, 0. Yang bawah juga 0 ya. Nah, jadi untuk langkah awalnya, di sini kita akan memfaktorkan dulu. Jadi kalau x-nya mendekatinya bukan 0, mendekati suatu bilangan, seperti ini ya. Nah, ini x mendekati 3, kita perlu memunculkan bentuk x min 3. Nah, nanti variasinya kalau misalnya x-nya mendekati 2, berarti perlu memunculkan bentuk x min 2. Terus misalnya x-nya mendekati min 1, berarti yang dimunculkan bentuk apa? Nah, x plus 1, lawannya ini. Nah, dengan cara apa memunculkannya? Dengan memfaktorkan.
Jadi sama dengan limit X mendekati 3. Ini faktorkan. Pasti akan memuat X min 3 yang tadi substitusikan nilainya 0. Nah, tinggal cari pasangannya saja. Ini min 3 dikali apa? Biar hasilnya plus 12. Berarti min 4. Nah, hasilnya tetap ya, sin X min 3 per X kuadrat min X min 6. Faktorkan. Pasti ya tadi muncul X min 3. Pasangannya apa? Ini min 6. Berarti min 3 kalikan apa? Biar hasilnya min 6. Plus 2. Tapi hati-hati. Di sini ada pangkat 2 ya. Artinya setiap faktor ini dikuadratkan ya. Nah, ada yang bisa disematkan di sini? Ada kan? Nah, X min 3-nya. Nah, di sini. Jadi, yang dimunculkan tadi, X min 3 tadi akan ada yang membagi habis. Ini habis. Pangkatnya tinggal pangkat 1 ya. Nah, tinggal kita tuliskan bentuk yang lebih sederhana. Sama dengan limit X mendekati 3 X min 4 kali sin X min 3 dibagi biar posisinya disamakan X min 3 nya kita taruh sini ya, X min 3 ini dikali dengan X plus 2 kuadrat. Perhatikan untuk yang bentuk trigonometrinya, yang bagian ini. Nah, ini kan memiliki koefisien X yang sama, maka nilainya pasti 1. Ya, tidak perlu dihitung kembali. Kita cukup mengganti variabel X yang tersisa. Ada X min 4 dibagi X plus 2 kuadrat. Tinggal digantikan dengan 3. Jadi sama dengannya, sama dengan 3 min 4 per 3 plus 2 kuadrat. Min 1 per 5 kuadrat, 25. Nah, ini untuk bentuk yang ke-6. Jadi kalau X-nya mendekatinya bukan bilangan 0, ya biasanya perlu memfaktorkan dengan memunculkan terlebih dahulu faktornya yang menyebabkan nilainya 0. Kalau diganti batas. Kemudian yang ke-7, yang berikutnya, ini yang variasi yang ketiga, yang terakhir mungkin ya. Jadi kalau ada tambahan bisa ditanyakan. Limit untuk fungsi cos X dibagi dengan X min pi per 2, di mana X mendekati pi per 2. Ya, walaupun kelihatannya sederhana, tapi kalau kita idenya belum dapat, ini akan cukup rumit ya, karena yang kita pikirkan cos X nggak bisa diganti dengan apa. Taunya kan cos X sudah paling sederhana. Tapi ingat kembali bahwa pada trigonometri, limit fungsi trigonometri tidak ada aturan untuk cos X bagi X atau dibagi yang lain, hanya bisa substitusi. Nah, agar kita sesuai dengan teorema, bisa nggak sih cos X ini diganti ke sin? Ya, entah sin berapa atau sin apa gitu, bisa nggak? Ada kan aturan yang seperti itu? Ada nggak? Nah, jadi cos X akan diganti ke sin. Nah, ini mungkin kalau kita menggunakan aturan dari sudut berelasi. Nah, permasalahannya mau pilih sudut berelasi yang di kuadran mana? Nah, memilihnya kita samakan dengan batasnya di sini. Misalnya batas ini tuh jadi kayak clue ya, kata kunci. X-nya mendekati pi per 2. Nah, kalau mendekati pi per 2 kan kira-kira di kuadran 1 ya. Nah, kalau seperti itu ya kita tinggal pakai relasi yang di kuadran 2. Cos akan diganti menjadi sin kalau kita menggunakan pi per 2 dikurang dengan X. Sama-sama positif. Nah, ini yang dipakai. Ini sudut berelasi di kuadran pertama ya, kuadran pertama. Jadi ibaratnya soal ini akan jadi sangat sederhana kalau kita bisa kepikiran mengubah menggunakan sudut berelasi.
limit X mendekati pi per 2, cos X-nya ganti sin pi per 2 min X dibagi dengan X min pi per 2. Nah, untuk menentukan nilainya, ya kembali ke bentuk awal. Ini walaupun tidak mendekati 0 kan nggak masalah. Asal substitusi nilainya 0. Di sini ya. Nah, di sini nilainya 0. Jadi sekarang ibaratnya tinggal ke koefisiennya X saja. Koefisien X dari pembilang yang di atas ini ada min X. Ini X. Nah, kan bisa ditentukan. Atas min X, koefisiennya apa? Min 1. Yang bawah 1, maka hasil akhir pasti min 1. Nah, itulah beberapa bentuk ya yang saya bahas, mewakili beberapa bentuk permasalahan yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri yang diselesaikan dengan teorema. Untuk permasalahan yang lain nanti bisa kita kembangkan sendiri ya. Terima kasih untuk perhatiannya.